lantaran pengurusan IKTP terkesan lamban dan mengakibatkan antrean warga menumpuk. Selain itu, ia juga marah besar melihat warga yang harus bolak-balik mengurus IKTP padahal sudah ada teknologi yang semestinya bisa lebih efisien. Risma menunjukkan kekecewaannya terhadap petugas bank yang dinilai lambat memberikan kartu tabungan dan mengaktifkan kartu untuk masyarakat penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Hambatannya yaitu kartunya belum ada, terus belum bisa langsung ngambil, jadi harus diaktifasi dulu, harus kayak gitu-gitu loh. Nah kan kasihan, ini waktu juga sudah nggak ada. Dan yang kedua, kalau orang miskin kan dia dibutuh transport untuk ke sana, nah itu kan juga berat untuk mereka. Jadi karena itu saya minta sudah transaksi di sini aja seperti ini. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat, hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas, minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin karena Bupati memaklumi keterlambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifana Azra dengan NIM 2104230. Yang terhormat kepada Dr. Randus Karjuni Dato Meani, MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori Administrasi Publik. Nah, setelah kita melihat 3 contoh kasus pelanggaran etika dalam pelayanan publik, berikutnya saya akan menganalisis terkait 3 kasus tersebut berdasarkan dasar-dasar teori penyelenggaraan etika dalam pelayanan publik. Nah, jika kita berbicara terkait penerapan etika dalam pelayanan publik, etika menjadi alat kontrol bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat benar-benar optimal. Nah, penerapan etika dalam pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk suatu kode etik yang merupakan suatu aturan sistem atau standar yang memuat prinsip-prinsip mengelola moralitas dan tingkah laku penyelenggara pelayanan. Nah, kode etik memiliki beberapa tujuan pokok seperti memberikan batasan penjelasan standar-standar terhadap etika, memberikan batasan kebolehan maupun larangan, memberikan himbauan moralitas dan sebagai sarana kontrol sosial. Nah, penyelenggaraan kode etik bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nah, bahwasanya dalam penyelenggara pelayanan publik diatur terkait perilaku pelaksana dalam pelayanan. Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, serta tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, dan tidak menyimpang dari prosedur. Nah, namun jika ditinjau dan dilihat dari aspek empirisnya, etika dalam pelayanan publik masih belum terimplementasi dengan baik oleh para penyelenggara pelayanan publik, sehingga berdampak buruk pada kinerja pelayanan publik. Nah, hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh 3 kasus sebelumnya dan juga dengan banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terhadap perilaku penyelenggara pelayanan yang tidak berdasarkan etika pelayanan publik.
seperti pelayanan yang diskriminatif, pelayanan yang kurang efektif dan efisien, yang cenderung berbelit-belit, kurang responsif, tidak kompeten, tidak disiplin, dan kasus lain yang menjadi bukti nyata buruknya etika penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Nah, buruknya etika penyelenggaraan pelayanan publik tentu saja berdampak buruk bagi pemerintahan maupun masyarakat. Rendahnya kepatuhan terhadap kode etik dalam pelayanan publik mengakibatkan rendahnya mutu kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan publik pun terhadap aparatur pemerintah semakin rendah. Nah, jika kepercayaan publik yang menurun berkorelasi lurus terhadap menurunnya partisipasi masyarakat serta terhambatnya pertumbuhan investasi. Salah satu upaya dalam rangka memperbaiki buruknya wajah pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui budaya pelayanan prima, yaitu budaya yang berorientasi pada budaya yang melayani dengan prima atau excellent service, agar terwujudnya tujuan pelayanan publik, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima atau excellent service, terdapat 7 budaya organisasi yang diterapkan oleh sektor publik dalam memberikan pelayanan. Di antaranya itu 6A, 1S, yang mana pertama yaitu attitude, sikap. Nah, dalam sebuah organisasi sektor publik, sikap menjadi penentu utama kualitas organisasi tersebut. Sikap yang ramah dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelayanan akan memberikan citra yang baik bagi organisasi sektor publik. Contoh, di rumah sakit maupun instansi pemerintah lainnya menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, yang kedua yaitu ability atau kemampuan. Nah, kita tahu kan di zaman sekarang yang semakin maju, tentunya dalam hal melayani sektor publik harus memiliki kemampuan yang mumpuni seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Nah, contohnya saja penyelenggara pelayanan publik dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melayani berbasis teknologi, dan dapat kita lihat banyak instansi sektor publik yang mulai memanfaatkan digitalisasi untuk memangkas birokrasi. Nah, yang ketiga yaitu budaya attention atau perhatian. Nah, dalam mewujudkan pelayanan prima, sektor publik harus melayani dengan menunjukkan perhatian kepada masyarakat. Contohnya, dengan sigap menanyakan kebutuhan dan melayani secara cepat dan ramah. Yang keempat yaitu budaya action atau tindakan. Setelah kita menunjukkan sikap, kemampuan, dan perhatian yang baik, selanjutnya dalam memastikan kebutuhan atau keinginan masyarakat sudah terpenuhi dan terlayani dengan baik melalui tindakan nyata secara optimal. Contohnya di PT Pertamina menerapkan budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rapi, dan rajin. Yang kelima yaitu accountability, tanggung jawab. Setelah melakukan tindakan nyata secara optimal, selanjutnya penyelenggara pelayanan publik dapat mempertanggungjawabkan layanan yang diberikan. Contohnya, memastikan kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan menanyakan kembali apa ada yang bisa dibantu lagi dengan sopan dan ramah. Nah, yang keenam itu budaya appearance atau penampilan. Nah, dalam melayani masyarakat, penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan penampilan, baik fisik maupun non-fisik, untuk menunjukkan kredibilitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan yang prima. Contohnya, di berbagai bank, para pegawainya berpakaian rapi sesuai ketentuan, dan bagi pegawai wanita diwajibkan untuk berhias sesuai dengan ketentuan. Nah, yang terakhir yaitu budaya simpati atau simpati. Budaya terakhir yang harus diterapkan dalam organisasi publik dalam mewujudkan pelayanan yang prima adalah pelayanan yang dengan budaya yang simpati. Melayani secara profesional saja tentu tidak cukup, karena dalam melayani harus ada rasa simpati agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Nah, contohnya di rumah sakit, para medis harus mendengarkan keluhan pasien secara seksama dan penuh simpati agar pasien nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Nah, berdasarkan pemaparan dan analisis dari saya terhadap 3 kasus penyelenggaraan pelayanan publik, saya rasa cukup dan sampai semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wish you all the best and see you next.